Ya, Nah, menurutmu menurut iki kan jame terbatas ya. Nentuin physical quantities apa debat iki apa rangkaian dulu. Kalau menurutku ya kita tetap ikutin sesuai arahan aja dari awal, kayak dari physical quantities yang ada dari tiap komponen-komponen lah yang dihasilkan. Nggak, jadi ini. Monggo dibuka. Ya wes, tak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok Adili JKW dan kelompok apa kali? Dan kami dari kelompok Bismillah. Nah, di sini kami ingin melakukan diskusi antara kedua kelompok kami tentang rangkaian sistem HPAC sebagai penugasan di week kedua. Sebelum mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Mhm. Amin, berdoa dicukupkan. Untuk kelompok yang mulai presentasi pertama, kalian atau kelompok kami terlebih dahulu? Monggo kelompokmu dulu aja. Halo, halo. Nah, ini kan ada tulisan analisa bersama desain apa itu, terus apa tujuannya, bagaimana cara kerja dan alurnya. Nah, itu mau didiskusin bareng, bareng atau dari masing-masing kelompok nyimpulin dulu. Bareng aja gak sih? Boleh bareng. Barengan boleh. Oke, yang pertama itu ada desain apa ini? Itu ini enggak sih, apa namanya, sistem aviasi buat suplai udara sebagai penghangat atau pendingin ruangan untuk apa namanya, mengatur thermal comfort gitu. Iya, Ya, mikirku soalnya juga gitu. humidifier itu. Berarti, Berarti apa? nah, itu. Yang bentuknya kayak payung ini apa sih? Itu enggak sih? Apa gerbang logika itu loh. Oh, iya dong. Itu kan ono advance control logic toh, terus itu ono gerbang logika nih. Oh ya, harusnya gitu. Ya pas saya di PNID gambarnya kayak gitu kan payung. Oh, kirain iki apa? Ventilasi. Sih, Nah, sih. itu maksudku. Itu kan dari apa nih namanya ini? Dari PDC. PDC itu kan pressure differential control controller itu kan. Nah, itu lanjut ke apa? Advantage logit sih, kontrol logit. Nah, itu apakah nunggu di ruangan tersebut baru bisa aktif gerbang logikanya atau gimana gitu? Hmm, Tapi
Kayak mungkin sebelum kita bahas per komponen, mendingan kita discuss atau bahas tentang alur dan cara kerja dari sistem tersebut. Kayak dari alur udaranya masuk, ngesuplai ke ruangan sampai udaranya keluar lagi. Oh, berarti urut dari awal masuk gitu ya. Iya, Jadi iya, biar enak iya. juga. Jadi kita udah tahu alur gimana, habis itu komponennya kita diskusin bareng-bareng dari awal sampai akhir gitu. Iya, iya, Bang. Ini desain apa itu udah clear kan berarti? Nggak tahu tadi udah aman belum? Aku tapi nggak tahu ya sebutannya apa. Kayak misal kan tadi yang aku tahu intinya ini cuman apa? Ini sistem AVAC untuk suplai udara ke suatu ruangan sebagai heating atau cooling yang dimana itu untuk ngatur thermal comfort di suatu ruangan. Tapi aku nggak tahu nih sebutan singkatnya Berarti apa. air Air conditioning. conditioner ya. Ya pokoknya itulah. Iya, berarti itu air conditioner. Air Langsung conditioner. tulis, Kak. Langsung tulis, Kak. Langsung tulis aja. Iya, soalnya ada itu nih kan humidifier buat thermal comfort itu kan. Iya. Iya. Wes, lanjut itu aja dari awal aja itu. Quick inletnya mana itu? Jelasinnya dari kelompok siapa? Mau bareng-bareng atau per kelompok ini? Oh ya, sok bareng-bareng gimana nih? Ngejelasinnya gimana bareng-bareng? Satu-satu yang ngomong lah. Ya sok-sok. Per kelompok CI gak sih? Jadi misal kelompokmu nih kon apa apa ngejelasin sampai mana terus dilanjut temanmu biar Oh, biar memper bebas sih kalau mau lama bebas bebas lah. soalnya gak mesti kan aku kayak Kak Roy iki. Oh iya sih, ya Nah, bisa. Nah, menurutku ini kan gambar kompresor gak sih? Blower. blower. Ya, kayak blower kan. Iya, kenapa? Nah, ini udara dari luar. Mungkin Ya, inletnya masuk. dari sini. Iya itu Iya inlet. benar. Itu inlet. Terus itu ada filter juga. Tapi aku masih bingung tuh filternya yang sebelum percabangan atau setelah percabangan yang ada XX itu sebelum heating. Hmm. Nah, di antara dua itu. Kira-kira filternya yang mana ya, guys? Oh, itu filter. Iya, kata ini. Yang ku cari sih itu sih. Dipastiin lagi aja ya. Pokoknya alur dulu aja kan. Ya, Lanjut Iya. terus ke heating, heating coil, cooling coil. Tapi itu di heating ada alur buat steam kan. Jadi nanti uapnya dia keluar kayaknya. nah ini aku masih bingung. Kayak heatingnya dulu yang masuk, terus baru cooling. Nah, itu gimana ya? Kayak semisal kita butuh panas, apakah coolingnya ini nggak bekerja? Heatingnya Nah, dulu. kayaknya sesuai kebutuhan sih. Oh. Iya, aku mikirnya juga gitu. Awalnya aku juga bingung Karena kayak karena dia sentral gitu gak sih kontrolnya. Kayak cuma satu doang gitu. Kenapa, Di? Gimana, Di? nah, awalnya aku juga bingung kan kayak ini masa habis dipanasin didinginin enggak dong harusnya. Jadi kayaknya emang sesuai kebutuhan aja. Oh, misal lagi butuh sebagai penghangat ruangan ya coolingnya nggak usah diaktifin gitu. Hmm. Itu yang di cooling itu ada apa ya? Ke bawahnya. Nggak kebaca. Portable wire sama Iya. itu portable wire. Sama kalau nggak Waduh. salah steam. Kalau yang steam itu ya panas terus uapnya dikeluarin. Tapi kalau yang cooling aku nggak tahu tuh guys. Kira-kira apa ya? Portable water nggak sih? Oh, iya nggak sih? Oh iya, portable water kayaknya. Oh. Jadi, Hmm. Lanjut dulu mungkin. Lanjut kah?
Oh, gitu. Air air portable itu buat media pendingin, Portable. Oh, buat menurunkan suhu ruangan melalui evaporasi. oke. Itu Terus untuk itu blower apa apa sentri ya? Blower tak itu? blower Blower. Sentrik kan pompa. Soalnya itu bentuknya kayak gini nih. Mana coba lihat ya. Sik. Jadi pompa sentri kan bentuknya juga kayak gitu. Tapi kan ini udara. Oh iya, masuk masuk. Atau mungkin ada blower sentrifugal. Enggak ya? berarti alurnya itu awal-awal blower nyala terus udara masuk. Nah, udara ini di suhunya dikondisikan di dua ini terus masuk ke ini apa Humidifier. lembab. Eh, kelembapan. Itu makanya di bawahnya ada tuh moisture indicator controller MIC ya. sensornya. Iya. Oh, Hmm, itu kayak indikator kelembapan gitu ya? Apa? Iya. Si itunya bawahnya sensor buat indikatornya, humidifier. Dia ada eh itu buat ngontrolnya salah yang bawah itu. Nah, baru Baru masuk ke lanjut ducting. room satu. Ducting dulu terus ke room 1, 2, 3, 4, 5. Ducting ini saluran udara ya, untuk ngalir ke berbagai ruangan. Iya. Ya, betul. Nah, baru masuk ke room 3, room 4, room 5. Nah, ini Iya. maksudnya gimana ya? Kayak masuknya nanti itu barengan apa ngelewatin room satu room 2 dulu. Kalau ngelewatin room satu room 2 berarti antara suhunya udah suhu misal suhu dinginnya udah naik lagi atau gimana ya? ini modelnya itu nggak sih kayak isi sentral gitu nggak sih? Iya. Iya, iya. Kayaknya gitu. Soalnya kan Iya. dikasih sistem kayak gini gitu loh. Kan jadi kayak dia Hmm. juga di ruangannya gitu. Berarti habis itu langsung lanjut baru lanjut ke arah exhaust air ya. Iya, ini ada boiler dulu. Ada boiler lagi. Oh iya, Blower, blower. blower. Blower, Oh blower. iya, boiler. Hah? Tapi sebelum ke blower itu ada itu tuh, fire damper. Itu gunanya Iya. untuk ini ya, ini. Untuk biar pas kecelakaan atau kebakaran itu
apinya nggak menjalar ke ini Iya, jadi iya apa benar. sistem. Jadi eh, sebagian ke situ, sebagian ke blower. langsung ibaratkan di apa ya? Ini kan tulisannya fire damper shutdown ya. Mungkin apa al aluran fluidanya langsung di stop gitu loh. Biar Hmm. nggak Ya, ada Oh iya, iya benar. nah yang ini ngalir lagi gitu. nggak memperparah. Biar nggak nyebar aja mungkin. Iki sebelum ke exhaust itu kan ada kayak terminal gitu kan, ada sambungan gitu. Nah itu maksudnya gimana ya? Biar udaranya balik lagi kah atau? Ya, kayak itu kan additif apa T ya sebenarnya joint T Iya, itu buat membrane apa gitu. nge-circulate balik udaranya tapi nggak langsung di-circulate bener-bener mentah dari udara yang udah kepake gitu itu kalau nggak salah kan gambar filter ya itu tetap Oh, difilter dulu sebelum masuk jadi nggak semuanya Iya, keluar gitu ada yang keluar ada yang Dipakai lagi. disirkulasi ulang. Hmm. tergantung udaranya juga mungkin. Itu sih sudah. Kalau yang tadi yang itu di kiri itu apa? Yang di Nah, kiri. yang kotak itu tuh, kotak. Iya. Nah, iya, itu buat apa, guys? Ada yang tahu kah? ini sama kayak itu advance control logic itu. Iya, kan sama kan? Oh, gerbang logikanya. Apa ya? Ya, benar. Oh, Berarti garis secara garis besarnya udah dapet kan. mm-mm. Iki pakai nyari kayak per komponen pengaruh dari komponen-komponen ini ke udaranya nggak ya? Boleh Di boleh. boleh sih. Tapi yang disuruh gitu kah? Ya kan Atau pengaruh gimana? tuh misal bisa jadi ini contoh dari heating atau Oh, cooling pengaruh. apa dari fluida udaranya yang berpengaruh itu nanti temperaturnya jadi naik atau turun itu kan kita secara nggak langsung udah bahas physical quantities nanti kan. Oh iya iya. Setuju setuju. Ya udah. Berarti bahas per aksesoris sekarang ya. Yo. Oke, lanjut lanjut. Dan gawe whiteboard aja dan bikin gampang dan. Oke Ku, cara yuk screenshotan saya iku. Kalau ada whiteboard. wis. Ini tak Iku stop ya berarti. saya sendiri paten ono sih. Ya wis, mang kopi enak kene. Sini sih. Cilik Iya. yo ini. Apa? Gambarnya tak gimana? Keren juga bisa nyoret-nyoret bareng. Kalau kalau kelompokku kemarin kayak dibuat per kotak gitu. Jadi nanti kayak komponennya ini apa aja yang berpengaruh. Kita tinggal dimasukin di sini 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 gitu. Pakai kayak gini juga. Oh. Suwanger. So ya, so ya. Nah, tadi kan apa ya? Tujuan udah dulu. Tujuannya Mm-mm. udah.
Terus cara kerjanya belum nggak sih? Cara kerja. Cara kerjanya kan juga kayak bisa jalan sambil physical quantities gitu loh. Kalau misalnya di sini Pak saya bekerja di sini, terus cara kerjanya gimana, apa aja yang mempengaruhi. Hmm. Nah ini yang mau dikasih pengaruh-pengaruh ini yang komponen-komponen kayak heating coolingnya apa, filter, gerbang logika iki gitu. Sensor-sensor. Harusnya ya komponen yang berpengaruh kepada Kalau beberapa physical quantities kayak misal pressure, temperature itu harusnya di sensor nggak bakal berpengaruh sih karena kan sensor ya udah dia cuman pengen eh, nyari nyari data aja dari physical quantities itu kan tapi yang benar-benar berpengaruh harusnya kayak misal dari heating, cooling, blower dan lain-lain lah. Tapi kayak sensor kayaknya enggak ya. Mungkin nggak tahu ya kalau dari iya menurutku sensor nggak perlu sih. Berarti kayak kan dia sensor juga modelnya. Berarti. Mungkin dicari garis besarnya dulu kayak tadi, kayak misal ada heating, cooling, terus blower. Nah, semisal kalau udah selesai bisa dicari komponen yang lebih kecil lagi. humidifier juga kayak bakal berpengaruh deh. Iya bisa. Ini bapaknya nulis di situ ada pompa ini yang di sini atau apa ya? Ini galau. Itu cuman example nggak sih kayak contoh aja. Hmm. But I don't know. Soalnya setauku kalau gambar pump itu dia di bawahnya tuh kalau di PNID biasanya ada dudukan kayak segitiga gitu baru gambar pompanya gitu biasanya. Ya ini sentrifugal lain ya. Nah, ya kan? Tuh. Di pompa sendiri. Berarti ini masuk ke heating dulu ya. Wes ya, empat ini tuh ya berarti ya. Heating, cooling, humidifier, sama blower. Ini berarti oh, delay.
Oh iya, berarti masuknya blower ya. Oke. Ini jadinya gimana ya bahasnya? Nggak langsung aja Di tah. ini di komponen heating. Itu physical Oh, quantity itu apa ya? Apa ya kemarin? Temperatur, in, kick out. Heating. Temperatur, pressure, air flow, in, kick out. Itu kelompok NDWS. Nah, ini kelompokmu gimana, Di? Gimana gimana? Kelompokmu kan ada heating kan. Nah, physical quantities heating itu apa ya kalau kelompokmu? Skala kuantitasnya yang udah pasti ya, temperatur masuknya dan temperatur keluarnya beda kan, karena kan heating sendiri ya dari bahasanya kan untuk sebagai pemanas. Jadi dia merubah suhu dari fluida udara tersebut gitu loh, dari rendah ke lebih tinggi gitu loh. Untuk perubahan suhunya biasanya kan ini agak sedikit bahas in general ya mungkin. Mungkin kan ini sistem buat apa? Heating atau AC-nya itu kayak buat di luar negeri ya. Jadi misal seandainya heating ini kan pasti digunakan kalau misal di luar negeri itu lagi musim dingin atau cuaca lagi dingin kan. Jadi udara yang masuk tuh dari udara dari eksternal, misalkan pasti dingin. Tuh suhunya di tingkatin tuh sampai sesuai dengan thermal comfortnya manusia kayak dari range berapa sampai berapa sesuai penjelasan Pak di kemarin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. udah sih. Kalau pengaruh ini, pengaruh apa ya maksudnya? Apa kayak misalnya kalau temperaturnya naik, pressure-nya naik. Temperatur turun, pressure-nya turun dalam sistem itu. Dari item di item itu. Jadi coba dibaca itu sih. Kayak gitu, Bu, bentukannya. Berikut, jadi super quantity, TMPO, dan TMPO. Gimana gimana? Apakah ada pendapat?
Iya mas, temennya. Kelompok kalian tapi udah menentuin belum intensif, ekstensif, dinamik, sama kinematik. Gimana gimana? Eh Menentuan kayak intensif, ekstensif. Oh, udah. Lanjut gak sih diskusi jangan diem-dieman. Nah, ini gak ada pendapat kok yang hitting. Itu kan tadi pendapatku. Nah, dari yang lain, nggak mungkin aku membantah pendapatku sendiri. Gak. Oke. Sama dari tulisanmu juga kan. Iya, itu juga pendapatku sih. Kayak menggunakan komponen Steam kan. Terus sehingga panas dari Steam bisa mengubah temperatur udara masuknya. Berarti kayak dari kalornya itu mengubah temperatur udaranya. Berarti kan pengaruhnya panas bisa mengubah dari temperatur udara. Wes kan berarti wes bener wes bener Ya juga sama. kok. Lanjut ke cooling. Cooling itu apa lagi? Sebenarnya kalau komponennya itu sama nggak sih dia itu? Itu portable wire itu apa? Itu portable wire apa water? Oh, atau gitu. Apa? Apa? Masing-masing pendapat kelompok itu ditulis. Atau kayak gini ya, kayak menurut kelompok kalian hitting itu ya kayak yang ditulis Aldi. Nah, kelompokku juga nulis. Kalau sama ya udah lanjut. Tapi kalau ada perbedaan itu boleh didiskusiin. Jadi masing-masing pendapat kita taruh di sini. Ini pendapatnya Zidan dan pendapatnya Aldi. Sebenarnya kurang lebih dari yang aku sampaikan sama apa namanya yang ditulis Zidane itu nggak beda jauh. Tapi yang ditulis Zidane tuh lebih detail dari segi physical quantities-nya apa aja. Kalau aku kan tadi baru nyebutin T in T out kan, kayak dari perubahan suhunya. Tapi aku Ya. belum nyebutin dari mass flow rate, terus capacity, kalor. Ini Q ini kalor atau capacity? Color. Nah, belum nyebutin kalor masuk, kalor keluar berbeda juga. Jadi diskusi langsung atau tulis masing-masing dulu. Tetap jadi satu kesatuan nggak sih sebenarnya itu tadi cuma lebih kayak didetailin sama Nah, Zidan gitu loh. Oh iya, wis. nggih, benar Mas. Sudah bisa dilanjut ke cooling ini. Lanjut aja nggak sih? Lanjut aja lanjut. Tapi kayaknya juga nggak beda jauh deh sama heating. Iya, soalnya juga dia ngubah udara. Iya, palingan kan kalau yang tadi steam ya. Kalau cooling paling apa tuh? Apa ini? Portable water. Water apa ini? Warrior. Wah, Iki gak sih, ini gak sih? Kok ngono ya? Oh iya. Oh, bukan, Cuk.
Water gak sih? Water. 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 Water kok itu water. Kayaknya tuh kalau itu water ya, itu itu jadi kayak nanti airnya yang didinginin gitu loh. Jadi dia medianya Eh, yang dingin airnya atau uapnya? airnya. Jadi pakai air si cooling tuh. Jadi air nanti keluar dari situ, masuk keluar masuk dari situ. Kayaknya gitu deh. Lah, Nah, gimana gimana? airnya dinginin uap kali, Iya, itu Iya, bukan kan. airnya iya gitu. didinginin. Oh iya. Iya airnya Oh, didinginin dulu dong. Pokoknya dia media Hmm. untuk mendinginkannya. Kalau itu water Air ya. freon nggak sih? air air freon. Iya nggak sih? Air dijadikan media untuk mendingin gas. Udara. Iya, udah panas. Nah, gitu kan? Nah, Gile sih Pak. Gunung kan. Mendinginkan, iya, mendinginkan temperatur udara ya. menyerap panas dari udara yang lewat kayaknya gitu aja deh. Berarti berarti bukan mendinginkan, menyerap. Iya, kan dia dia ngedinginin itu kan si temperaturnya diturunin, berarti kan dia yang nyerap temperatur panasnya. Ngerti gak maksud aku? Iya ya, Iya, iya. kayak apa? Perpan, perpindahan panas. Ya, Panas pindah dari suhu tinggi ke rendah kan? iya. Kalau kataku gitu sih. Lanjutkah? Atau masih ini? Sudah. Lanjut. Oke, lanjut apa? Apa lagi? Apa blower? Humidifier. Blower. Blower Blower apa gimana? ini? Blower. Blower ini cuma ngasih biar udaranya bertekanan gitu nggak sih? Iya, berarti ada aliran, ada pressure ya gak sih? Iya. Flow rate, Alirannya apa? flow rate, Flow rate tekanan. apa tuh? Flow rate. Volume apa mass flow rate? Kok Ada Ada dua. velocity Ya, sih. benar. Soalnya pas ada perbedaan pressure, velocity-nya harusnya juga meningkat. Mm-mm. Terus Tadi ada apa? Pressure. watt, pressure, P in P velocity, out, atau ya P in P out apa gimana ya? iya Tapi harusnya iya sih, P- pressure yang Iya, keluarnya lebih benar kok. tinggi. P in, P out. Iya. Terus berarti juga bisa jadi T in T out karena kan udaranya pasti lebih dingin kan nanti karena ditekan itu Iya gak sih? apa gimana? Soalnya kan blower itu kan bisa kayak jadiin udaranya itu karena dia yang ngejos itu kan jadi Iya, iya, dingin iya. gitu, Iya, iya, ngejos. iya. Pay in pay out terus. Dijawab. velocity. Udah, terus apa lagi ya? eh Halo, ini sampai mana, guys? Bahas ini mas, aksesoris ininya, Oh, yang dari PNID-nya. bapaknya, ta? Oh, belum ini, Iya, belum yang ngebandingin punya kelompok. Ah, ah. redesign. Oh, oke. Belum mas.
Ini berarti komponen yang belum tinggal apa? Tadi sih Sampai udah cuma 4 sih bahas masih. heating, cooling, terus sekarang lagi bahas blower. Mungkin kalau dari Mas yang mau nambahin. Oh, blower ya. Blower. Mana blower? Gaya. Gaya sama tekanan. Physical Baik, quantities. force. Force. Kan si blowernya kan ngasilin gaya dorong. Itu sama kalau tekanan. Kayak itu si apa? Si blower dari blower masuk ke apa itu namanya? Ducting. Itu kan pasti udara yang bertekanan kan. Yuk lanjut, lanjut, lanjut. Apa nih? Baik. Yang mana? Blower tadi udah semua kah? Blower tar. Racer belum dimasukin ya? Udah, itu Mas. Pay in, pay out. Oh iya. Oke. Ini tinggal yang ini humidifier. Iya Mas, tapi aku juga bingung Mas. Humidifier ini kan dia buat ngatur kelembapan. Nah itu berarti nggak apa dia berpengaruh ke physical quantities-nya apa? eh Humidifier ya. Itu kalau kelembapan relatif itu masuk nggak ya? Yang persentase. Yang apa? Yang dijelasin Pak Ede kemarin tuh yang kenyamanan thermal. Atau mungkin masa uap air yang ditambahkan kayak apa mass flow rate. Kan dia kalau kalau asumsiku ya, dia kan buat nambah kelembapan itu perlu perlu udara tuh, perlu suplai udara tuh.
Apa sih ini komponen 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 air memiliki kuat. Ini kita ini. Untuk apa sih menjaga kelembapan atau apa? Untuk menjaga kelembapan sih Mas. Oke, menjaga kelembapan diperlukan itu Humidifier. suplai suplai udara berpengaruh Sudah. Lanjut ke pertanyaan. udah ya. Terus komponen apa lagi? Tapi kayaknya kalau buat komponen-komponen yang emang bakal berpengaruh ke physical quantities di fluida udara yang disuplai dan buat di exhaust kayaknya yang berpengaruh ya komponennya cuma empat tadi aja. Nggak tahu ya mungkin ada komponen lain yang berpengaruh. Cuman aku nggak merhatiin. Tadi differential pressure Kalau kalau berapa? apa? Differential pressure. Menghitung Gimana gimana? tekanan. Iku yang equipment yo. Kayaknya kayaknya kalau yang Dari satu aksesoris ke lain satu. yang kayak controller gitu kayaknya tetap dipertimbangkan deh. Kecuali kalau yang indikator, sensor doang kayak gitu kayaknya nggak usah. Kalau menurutku kayak gitu sih. Gimana? Kayak itu tuh MIC, terus kayak apa lagi ya? Moisturize, indikator, controller, FIC, SC. flow indikator, controller. Ya berarti pada ini kalau misal flow indikator controller ya dia ngatur flow-nya. Moisturize tuh berarti ngatur apa? Kelembapan. Heeh. Iya, jadi sedikit aja gitu. Boleh kasih saran gak ini kan kita belum yang buat debat redesign ya. Nah tapi kan udah mau mepet sholat Jumat. Jadi kayaknya habis sholat Jumat lanjut buat ngeredis yang bahas tentang redesign habis sudah kelar gimana. Ya sih ini yang ini udahin aja. Mm-mm. Kan intinya udah. Ya kan kita udah dapat juga physical quantities-nya. Terus tadi udah sempat bahas
alurnya juga. Oke. Berarti ini udah Monggo kalau ada yang mau dibahas lagi, cuman kayaknya kalau dari garis segi besarnya udah ya udah menurutku. sih. Iya, Garis besarnya udah. Ini apa? Hmm, tapi yang kelompok kalian udah selesai kan? Itunya sudah gambarnya. Mas. Udah, Mas. Tapi nanti mungkin sedikit mengecewakan nih dari redesign yang tidak wow gitu. Al- Sama. Santai aja belajar. Berarti kira-kira nih kalau buat ngejelasin doang, kalau kelompok kalian perlu berapa lama? Perlu berapa menit gitu? 5 sampai 10 menit cukup banget. Bener, Ya, gas saya singkat kok. sekarang. Gue Simpel soalnya, nyicil. Mas. Kalau bisa selesai selesai sekarang. Ya Iya udah gak sih? boleh. Boleh. Iya, jadi nggak motong sholat Jumat, nggak lanjut lagi ntar udah sholat Jumat, ting udah kelar. Oke. Kan sebenarnya intinya kalian jelasin, kita kritisin, eh, begitu juga sebaliknya kan. Hmm. Itu kan ya udah, nggak saya lah. Sih, tak tempel dulu. Baru. Ada yang ngambil SPBL nggak selain Iqbal? Saya, Mas. Oh iya. Nih, Oi, Oke. hah? Apa? enggak. Tips kan enggak sih? Iki sing ditampil no, di ini punya sistem siapa ini? Sistem kita ya? Ini ae, anu, Bismillah. Yang Oh, Punya yang kita. yang hitam punya kelompok sebelah. Yang yes, yes, putih. yes. Di iki gambarnya. Oh iki, ya sip. Nah, monggo. Boleh Al bilang. Silakan Amber atau Fahmi. Mau siapa, Mi? Aku, kamu. Kamu aja, Mas. Aku nambahin ntar. Oke. Sebenarnya simpel ya. Aku mulai ya. Jadi dari kelompokku sama aja. Mulainya tetap dari situ. Cuman itu tuh di bagian kan setelah masuk udara dari luar, eh, kan langsung ke cooling ya, ke cooling kan awalnya. Kalau kita bikin lagi di situ ada gate valve tuh dua. Ada yang ke cooling, ada yang ke cooling satunya lagi. Itu sebagai emergency aja, gitu sih. Terus lanjut ke heating itu either nanti kalau emergency pakai yang atas atau yang bawah. Terus lanjut ke blower terus ke humidifier. Jadi Terus aku kesananya tetap sama sih. Nah, aku izin nambahin ya. Jadi, kenapa dari redesign ini kita tambahin emergency sebenarnya hanya agar ini sih. Jadi, seandainya dari komponen heating maupun coolingnya itu nanti ada suatu problem, suplai udara ke setiap ruangan untuk thermal comfort itu tetap bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jadi, sebagai emergency aja. Mungkin kelebihannya di situ sih. Jadi, seandainya emang ada suatu kegagalan dari komponen itu, eh, suplai udara untuk thermal comfortnya itu tetap bisa berjalan dan tetap bisa circulate gitu sih. Oh, Jadi itu nggak kan ya, eh, ya makasih penjelasannya. Ini kan berarti itu heating sama cooling ya yang digandain ya, yang ada emergensinya ya. Ya, Nah, kalau semisal si heating yang di atas tuh, anggaplah tuh gambar yang di atas, itu dia failure gitu. Nggak, misalkan cooling yang di atas failure, itu dia nggak bypass langsung ke cooling yang bawah tah. oh kita nggak consider itu sih tapi Mana ya? Ya kan, berarti ini dia kan masuk nih. ya, ya, Kalau ya, ya. konsumsinya
kalau misalkan yang atas atau bawahnya rusak, dia pakai salah satu antara atas sama bawah. Iya, Nah, ya kalau misalkan tadi tuh masuknya apa heating dulu ya? Apa cooling dulu? hit hitting dulu. Dulu. Nah, ya misalkan kalau kita pengen ideal gitu ya, apa lurus-lurus aja kan heating langsung cooling sebelahnya itu kan komponen sebelahnya. Nah, semisal si cooling yang sebelah heatingnya ini ya failure, apakah dia itu langsung pakai naik ke atas itu apa gimana? Oh, iya iya, seperti itu, Mas. Oh, iya iya iya. Berarti bentar, kalau dia masuk ke atas gitu ya. Hmm, biar aliran fluidanya dia nggak masuk ke cooling sini, pakai apa? Ada valve-nya nggak? Nah, itu ada gate valve, Itu Mas. ada ya gate valve. Oh, oke oke. Oke sih itu aja sih paling dari aku. Ini yang lain ada yang mau nambahkan? Berarti itu eh, gak pakai ini apa? Kontrol valve ya? Yang kayak apa? Di Pak Ede itu ada logit gitu. Atau itu kalau ada emergency langsung nutup otomatis, yang sana langsung kebuka yang emergency. Nah, itu belum kami pikirkan sampai sejauh itu. Iya juga ya. Ah, jadi maksudmu ini kan, tak? Valve, kontrol valve yang emang jadi seandainya apa namanya? Si ini ada kegagalan, yang ini tuh langsung nutup biar langsung otomatis pindah gitu apa gimana? Pindah Yo, haluran gitu ya. yo. Nah, dari teman-teman yang lain, Ambar atau Fahmi ingin menjelaskan. Sorry, sorry tadi kenapa? Gimana? Jadi tadi nanya gimana ta coba. Kata gimana, tak? Ya turu rek, ojo turu tak. Jadi, iya mas, siap mas. Ini kan berarti kalau normal sistemnya itu lewat cooling sama heatingnya itu dari bawah kan, yang bawah kan, yang ini. Iya. Nah itu ada gate valve-nya kan. Mm-mm. Oh, Berarti atas kalau nggak dipakai berarti tutup kan yang ini. Iya. Nah seandainya ada kerusakan dalam heating sama cooling ini, apakah gate valve-nya ini Mm. kayak sistem yang lainnya ada indikator kayak apa namanya gerbang logika itu otomatis nutup sehingga Oh, ini langsung buka atau buka oh, otomatis dibukain sama operatornya gitu. oh enggak. Ini manual. Karena kalau misalnya emergency, eh ini nggak terlalu emergency sih. Bukan case yang terlalu darurat. Jadi kita valve-nya manual. Jadi kita perlu ke bawah dulu gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak apa ya? Kalau sistem lain kan emergency pakai quick closing valve gitu bisa dari operatornya di atas gitu kan. Kalau ini nggak perlu sih kayaknya, nggak se-emergency itu. Jadi ini manual. Soalnya kalau dari kami mikirnya selama ini kan buat suplai udara aja kan. Jadi kalau emang komponennya mati, ya mungkin thermal comfortnya apa eh, udara dalam ruangan tidak sesuai thermal comfort hanya beberapa menit aja gitu. Terus nanti kita valve kita buka tutup sendiri dan bukan yang sangat emergency pakai apa tadi Mbak? Quick apa? QCV, quick Nah, iya closing. itu kan. Kalau misal kayak buat yang apa kita quick closing valve. ngestop alur kebakaran atau apa itu kan butuh tuh valve-valve yang kayak gitu. Jadi dari kelompok kami mikirnya gitu sih, tapi itu masukan yang oke juga. Jadi biar emang thermal comfortnya benar-benar selalu kejaga, mungkin bisa ditambahin dengan valve yang seperti itu.
Oke. Betul, sejauh itu kayak gitu sih. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Itu janggal. Aman sih kalau aku. Yang lainnya boleh? Atau boleh langsung move ke yang kelompok Adili JKW? Lanjut, 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 lanjut. Langsung aja. Oke, boleh, boleh. Aku mau tanya, Ayo Bal. Oh ya wis. emergency menurut kalian ini gimana? Parameternya apa? Em, Maksudnya emergency apa nih? Soalnya aku nyebut emergency kayak ada dua tadi. Terkait emergency apa namanya? Komponen emergency di mana ini sebagai komponen cadangan untuk misal komponen utamanya gagal atau emergency yang terkait tadi eh, quick closing valve itu buat nutup aliran kebakaran nih emergency yang mana yang dimaksud Sven? Yang ini, yang heating sama cooling ini kan. Hmm, Nah, itu kan ada emergensinya juga, emergency heating sama cooling. Makanya kalian bikin dua sistem itu tadi. ya. Nah, parameter kalau disebut emergency itu gimana? Apakah kayak komponennya rusak Oh iya itu. atau kurang efisien atau gimana? Kalau dari aku ya, eh, udah pasti kalau seandainya emergency itu untuk mengantisipasi komponen utama terjadi kerusakan. Karena kan kenapa itu bisa dibilang emergency menurut kami, kelompok kami itu karena suplai udara untuk mengatur thermal comfort di suatu ruangan itu penting untuk kenyamanan seseorang untuk bekerja. Seandainya ini nggak dibikin paralel seperti ini, cuman dibikin seri aja segala macam, pasti kan kalau satu komponen rusak itu benar-benar thermal comfortnya jadi nggak bisa kita atur kan, yang dimana itu bisa mempengaruhi, misal contoh ini emang tempat orang bekerja atau kantor atau mungkin apapun itu nanti kegiatan pekerjaan atau apa itu bisa eh, berhenti sejenak gitu loh sampai benar-benar komponennya dibenerin. Tapi kan seandainya kalau kayak gini ada komponen emergensinya, mereka tetap bisa lanjut melakukan aktivitas di ruangannya masing-masing gitu sih. Mungkin dari teman Ambar atau Fahmi ada yang mau nambahin? Cukup sih, kayaknya kayak gitu juga. Aman, Apakah aman. sudah menjawab? Gimana, Wira? Berarti tadi kan tahu eh, rusak apa enggaknya itu dari thermal comfortnya. Iya. Iya. Nggak ada sistem yang ngedetect kalau komponen ini rusak atau gimana. Nah, ya itu dia. Ya nggak Tidak ada sih, ada. nggak ada indikator atau controller. Jadi hanya beri perasaan orang, wah kok tidak nyaman. Tapi itu masukannya bagus sih. Jadi kayak apa sistem-sistem yang emang benar-benar oh ini komponen rusak. Terus satu nggak misal oh suplai udaranya udah segala macam bla 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 bla. Langsung apa kita pakai kontrol valve segala macam. Tutup yang flow apa valve yang bawah langsung buka atas. Ya bisa sih kayak gitu. Ya kami belum kepikiran juga lah sampai situ itu. Makasih makasih. Kita noted, guys. Oke, yuk next. Boleh Mas, Next. Mas Arya ada pertanyaan nggak? Belum pernah. Udah aman kok. Udah aku Ais, tadi yang tadi dong kok yang awal. aman Is. Bisa Is. Aman Is. Ayo, lanjut ke desain kami ya. Aman, lanjut, lanjut. Nah, itu aja mending langsung ke kelompok selanjutnya iki. Yuk, ayo, ayo, Is. Iya, ayo, Is, Jumatan, Jumatan. Oke, oke. Hmm, ini yang berubah apa dulu? Sok dijelasin dulu, singkat aja.
biar cepet. Jadi ini yang berubah itu kayak mengurangi itu aja sih, fitting dari belokan pipanya biar biar nah desainnya lebih simple, terus pressure dropnya itu bukan pressure drop sih. Losses alirannya itu lebih kecil lagi gitu sih. Eh, oke, aku mau tanya, kalau boleh tahu ini apa namanya, T-valve atau apa, eh T-valve apa namanya? Ya pokoknya T-join atau elbow-elbow lain yang dikurangin itu di bagian mana aja ya? Yang di mana aja kalau boleh tahu? Oke sih, di sini kan ada gambarnya kan. Tuh yang atas. Kurang lebihnya belokan di sini Pak kelihatan. Ya itu aku udah kasih tanda juga di punya kalian itu. Jadi Nah, mana aja yang dipotong elbow-nya biar nggak terlalu banyak. belokan di sini tuh ku kurangin. Jadi ku buat lebih simpel, jadi lurus. Terus T-joinnya juga ku buat seperti ini. Ya udah sih itu doang sih. Oke, aku mau nanya dong. Jadi gini ya, ini kan yang kelompok kalian ubah ini terkait join-joinnya kan yang dimana ada T-join sama apa elbow 90-nya ini kalian bikin jadi langsung lurus biar lossesnya juga berkurang dan lain-lain lah ya. Nah, tapi yang setauku ya, yang aku tahu sebenarnya PNID ini tidak menggambarkan secara real yang dimana, oh kalau misal di PNID-nya ada T-join berarti di real ada T-join. Setauku nggak kayak gitu. Setauku PNID ini cuman penggambaran alur aja kayak misal, oh ini awalnya dari sini, terus langsung ke komponen ini, apa selanjutnya ke komponen ini, selanjutnya ke ini, terus sirkulasi bagaimana sampai exhaust. Nah, kalau misal buat gambar realnya itu biasanya tergantung kondisi asli di lapangan tuh bisa lebih ribet lagi. Bisa jadi elbow-nya juga lebih banyak, segala macam kayak belok-belokannya lebih banyak. Setauku tuh kayak gitu. Dan biasanya itu ada di gambar skematik. Paham nggak maksud pernyataanku? No, iya iya. Ngerti ngerti. Jadi kalau yang aku pahamin ini, aku bukannya apa ini kan mengkritisi aja. Menurutku dari kelompok kalian ini belum benar-benar meredesain sebenarnya. Karena kan secara alur tetap sama dan lain-lain kan. Soalnya Pen ID kan setauku cuman apa alur terus pendetailan dari komponen, tapi tidak menggambarkan secara real dia bentuk pipeline-nya atau apanya seperti apa gitu loh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok teman-teman. Eh, Kalau dari kelompok kami sih mikirnya redesign ini bikin eh, apa yang membuat desainnya itu lebih kayak efisien, simple gitu loh. Kalau dari sistem yang Pak Ede ini kan dilihatnya rada berkelok-kelok gitu kan. Jadi mungkin ada ribet atau pas tidak masuk pas di sistemnya itu pas diaplikasikan. Itu sih kalau kami mikir.
Oh, Oke lah, bisa aku terima. Mungkin dari Amber Fahmi ada pertanyaan. ya Eh, sebelum kesimpulan. aku mau nanya yang bagian sini sih, yang ini. Dia emang dibuat berkelok-kelok atau gimana ya? Saya kan niatnya dari awal kalian fitting dikurangin kan? Bagian mana? Bagian mana? Bagian ini loh. Kalau aku gambar kelihatan nggak sih? Ah, Ya, itu yang bulat. bukan sistem perpipaannya, itu kayak sistem Sensornya kan? ya sensornya. Wait, 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 wait. Oke kah? Udah. Udah sih, aku tadi itu aja. Oke, berarti kesimpulannya nih kelebihan dari yang kelompok Bismillah itu eh, dia ada sistem emergensinya. Sistem emergensinya. Cuman kalau mungkin kalau kekurangannya dari penjelasan tadi dan yang apa yang udah ditanyakan itu bisa ditambahin kayak apa? Valve yang otomatis itu tadi kan kata siapa? Kata siapa ini? Kata siapa? Noval itu kalau semisal dia nggak ada sistem otomatis dia kan bakal ngeganggu sih kenyamanan thermal dari ruangan yang disuplai sama udara yang melewati proses ini kan. Itu terus kalau dari yang kelompok Adili JKW, yang kelompokku itu kekurangannya mungkin ini belum bisa merepresentasikan kalau ini sebuah redesign. Eh, Cuman kalau niatannya dari yang kelompok kami ini memang pengennya ini dibuat sistemnya sesimpel mungkin. Benar kata Iqbal tadi kita juga buat ngurangin losses itu kita ngurangin dari fitting-fitting sistem perpipaannya itu sendiri. Ya itu aja sih paling kesimpulannya. Mungkin kalau secara overall, kalau menurutku apa sistem yang baik dari hasil diskusi kita ini sistem yang nggak ngurangin sistem yang bisa eh, menjaga kenyamanan thermal itu sendiri, sistem yang lossesnya itu sedikit, sama ya udah serba otomatis. Mungkin sekian dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin. Ya udah kurang lebih kesimpulannya gitu sih Mas. Aku juga tadi kalau apa Mas saya nggak nyampein, aku niatnya mau nyampein hal yang sama, jadi udah oke. Ya, oke, yang lain mungkin udah oke kah apa gimana? Ya, paling makasih untuk kedua kelompok sama eh, saran dan masukannya akan diaplikasikan. Semoga diterima sama Pak Ede ya, dua-duanya. Amin. Nah, Amin, Amin. amin. cukup nih. Selamat menunaikan sholat Jumat, teman-teman. Amin. Ya udah, Mungkin aku tutup. Sebelumnya aku minta maaf tadi datangnya telat karena aku ada kelas pengayaan. Terima kasih banyak yang udah datang. Makasih banyak yang udah diskusi. Eh, sekian sekian diskusi dari kelompok Adili JKW dan kelompok Bismillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas dan wabarakatuh. Re. Si Terima Mas kasih. Dani. Mas, Ayo. Red.